Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ini informasi terbaru dari Pak Gunggun Gumilar, staf sus Menteri Agama terkait dengan peristiwa pelarangan ibadah yang dialami oleh saudara kita yang beragama Kristen pada beberapa hari yang lalu. Dan seperti yang ada di layar, ini beliau sendiri yang posting teman-teman, dan mari sama-sama kita dengarkan. Ditangkap aja Pak Kapolda, itu kan sudah melanggar. Saran saya Pak Kapolda. Betul, udah masuk ke tindak pidana itu Pak, mengganggu, menghambat dan mengganggu terus merusak ya. Sudah masuk pidana. Betul. Nanti kami hari Jumat atau hari Sabtu ke Jogja Pak Kapolda, izin. Siap Pak Kapolda. Siap. Kabar-kabari ya Pak Kapolda ya, Pak Chandra ya. Siap. Sama-sama, siap. Oke. Siap. Makasih ya Pak Kapolda. Terima kasih lagi Bapak Ibu. Siap. Sama-sama. Ditangkap aja Pak Kapolda, itu kan sudah melanggar. Oke, jadi jelas ya yang disampaikan oleh Pak Gunggun Gumilar, staf sus Menteri Agama, untuk pelaku itu ditangkap saja karena perbuatan itu sangat jelas sudah melanggar hukum. Nah teman-teman Bapak Ibu sekalian, ini adalah penjelasan yang kemudian disampaikan oleh Pak Gunggun Gumilar seperti yang ada di layar. Mari sama-sama kita melihat di sini ya. Kelihatannya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, diuraikan bahwa izin warganet ya, tangkap pelaku. Masukan sudah diterima, kritik dan saran terima kasih banyak. Kemudian beliau menjelaskan bahwa saya barusan sudah menelpon Pak Kapolda untuk menangkap pelaku. Ini tindakan pidana dan kriminal. Delik hukum sudah jelas sesuai dengan KUHP ataupun KUHP. Lebih lanjut lagi dikatakan bahwa saya sudah koordinasi dengan Kanwil Jogja, GMS dan juga teman-teman aktivis Jogja. Kami turunkan tim sejak tadi malam. Jadi ini sudah turun tangan Bapak Ibu ya. Lalu kemudian beliau menjelaskan perihal kronologinya di sini. Yang pertama ini perihal kedatangan Laskar FJI terkait kegiatan pelaksanaan ibadah di Gereja Misi Sejahtera ataupun GMS. Yang pertama, pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2026 pukul 07.59 sampai dengan 09.05 WIB di Gereja Misi Sejahtera Jalan Jogja Ring Road Selatan, Glugo Panggung Harjo Sewon, berlangsung kedatangan Laskar FJI terkait kegiatan pelaksanaan ibadah di Gereja Misi Sejahtera yang diikuti ya di sini LK 25 orang. Berikutnya dikatakan bahwa pukul 07.59 WIB, masa Laskar FJI di bawah komando Abdurrahman Abu Zaki Darohman ya atau Darohman sejumlah sekitar 15 orang tiba di Gereja Misi Sejahtera Jalan Jogja Ring Road Selatan, Glugo Panggung Harjo Sewon. Kemudian di bagian C ini dikatakan bahwa Laskar FJI meminta kepada pihak Gereja Misi Sejahtera agar kegiatan ibadah dibubarkan karena tidak ada izin dan juga adanya penolakan dari warga. Ini lagi-lagi mengenai izin. Bapak Ibu teman-teman sekalian, silahkan di searching ya di Google itu, di internet ya, mengenai tempat-tempat ibadah yang nggak ada izinnya. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Bahkan seperti yang ramai pada beberapa bulan yang lalu itu, banyak sekali tempat-tempat peribadatan yang tidak ada izin ataupun tidak ada IMB-nya. Mengenai tempat-tempat peribadatan yang nggak ada IMB-nya itu bukan hanya gereja, banyak tempat-tempat ibadah yang belum ada IMB-nya. Tapi kalau kemudian dikatakan kepada mereka, "Wah, tutup tuh, belum ada IMB-nya, nggak boleh ibadah di sini." Apakah itu suatu sikap yang patut? Apakah itu suatu sikap yang tepat atas belum ada IMB-nya, atas belum ada izinnya? Tentu kan tidak. Karena kegiatan peribadatan itu, ini kan sesuatu yang sangat baik sekali. Di dalamnya ada pembelajaran perihal agama, ada pembelajaran perihal iman, ada pembelajaran perihal menjadi warga negara yang baik dan segala macamnya. Jadi pada akhirnya harusnya kalau suatu tempat peribadatan belum ada IMB-nya, ya tinggal diurus aja. Karena itu perlulah dalam hal ini negara harus hadir untuk menjamin agar setiap warga negara yang membangun suatu tempat peribadatan harus dimudahkan dalam hal pengurusan IMB, harus dibantu dalam hal pengurusan perizinan. Kan ini yang perlu dikerjakan sebenarnya. Kalaupun tempat ibadah itu belum ada IMB-nya,
ya perlu diurus aja. Kan sesederhana itu kan, perlu diurus aja IMB-nya supaya ada IMB, supaya ada izin sebagaimana yang seharusnya. Tapi apakah kemudian jikalau belum ada IMB, lalu kemudian tempat ibadah itu harus ditutup, harus dilarang orang beribadah? Ini kan menjadi tidak bijaksana. IMB itu kan bisa diurus, ya perizinan itu kan bisa diurus, tapi ini kan mengenai hak untuk orang bisa beribadah dulu. Ini kan harus dijamin, harus dipastikan bisa berlangsung dengan aman dan juga nyaman. Karena hal beribadah itu adalah hak yang dimandatkan, dijamin oleh konstitusi. Karena itu teman-teman, Bapak Ibu sekalian, memang sangat memilukan pada akhirnya. Tapi memang kalau kita lihat ya dalam konteks kekristenan, selama ini saudara kita itu banyak gereja-gereja yang mengurus IMB, mengurus perizinan dan segala macamnya. Tapi memang susah, tidak gampang seperti yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu itu ya. Ingat kan diposting oleh Pak Pendeta David Herson ya. Teman-teman bisa mengecek itu di video sebelumnya juga saya sudah bahas itu. Ya. Mereka sudah sekian tahun mengurus perihal perizinan, tapi juga belum ada hasilnya. Belum ada hasilnya Bapak Ibu, sudah sekian tahun, dan bukan hanya mereka yang mengalami itu. Banyak gereja-gereja yang sudah sekian lama berupaya sebisa mungkin, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk bisa mengurus perihal perizinan, ya, tapi memang susah. Oleh karena itu, dalam mengatasi kondisi yang susah seperti ini, negara lah yang kemudian harus hadir. Oleh karena itu, perihal SKB 2 Menteri ataupun SKB 3 Menteri itu perlu sekali memang untuk dikaji, direvisi. Dan itu bukan sesuatu yang susah, bukan sesuatu yang sulit sebenarnya. Karena mengenai poin-poin yang kemudian dipandang ini sulit, karena itu memberikan ruang bagi mereka yang intoleran. Misalnya teman-teman ya, karena di dalam peraturan itu ada poin mengenai harus ada persetujuan ya, minimal 60 tanda tangan dari warga sekitar. Kalau kita lihat ya dalam realitanya, pengalaman saudara kita yang beragama Kristen itu, mereka sudah ya memperoleh tanda tangan 60 warga. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ada penolakan dari warga yang lain yang tidak menandatangani. Artinya apa? Ini kan menjadi celah. Sudah dipenuhi persyaratannya 60 tanda tangan, tapi warga yang lain masih bisa menolak dengan berbagai macam alasannya. Nah inilah sebabnya SKB 2 Menteri, SKB 3 Menteri itu harus segera direvisi. Nah mengenai yang terjadi yang dialami oleh saudara kita yang beragama Kristen ini teman-teman, waduh, memang ini bukan peristiwa satu kali terjadi ya, sudah kesekian kali ini terjadi ya, dialami oleh saudara kita. Meskipun gerejanya tidak sama, gerejanya beda, tempatnya tidak sama, wilayahnya tidak sama, tapi peristiwa begini yang mempersoalkan perizinan dan segala macamnya itu sudah sering terjadi. Dan pertanyaannya adalah bagaimana jika sebaliknya? Misalnya nih, ada orang-orang Kristen mempersoalkan perihal IMB, perihal izin dari suatu tempat ibadah umat lain. Lalu kemudian dengan sikap yang sama, dengan narasi yang sama, minta juga jangan ibadah dan segala macamnya. Kira-kira apakah mereka akan berterima? Apakah mereka akan kemudian mengatakan bahwa oke, ya sudah? Pasti kisah dan ceritanya tidak akan sama Bapak Ibu. Karena itu menurut saya secara pribadi, ini alasan-alasan mengenai perizinan itu, ini sebenarnya hanya sebagai ini saja ya, landasan, dasar aja supaya bisa berpijak, lalu kemudian menyerukan ketidaksukaan, ketidaksenangan. Karena itu kemarin dalam video yang sudah ramai itu, ya, Bapak Ibu sudah cek itu videonya ya, ramai sekali, bisa cek juga di video sebelum ini. Wah, itu aksinya dorong-mendorong, suaranya itu teriak-teriaknya Bapak Ibu, waduh, padahal ibadah sedang berlangsung loh.